Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bermuajahah dalam satu majelis kuliah baca kitab yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah masuk di pertemuan kedua. Ikhwani fiddin, sebagaimana kita sampaikan kemarin bahwa insya Allah pada hari ini ada 3 agenda kita insya Allah. Yang pertama adalah melihat hasil dari jawaban yang kami kirim di grup, jadi jawaban di Google Form. Kemudian yang kedua adalah insya Allah nanti Ustadz Aswar akan membacakan satu paragraf di paragraf pertama supaya kita mengerti dan memahami kenapa bisa yang namanya ilmu nahwu dan sharaf itu penting sekali kalau kita membaca kitab. Jadi mungkin nanti akan ada pembacaan dan mereview sedikit saja barangkali. Seumpamanya Nizamul Islami, kemudian Thoriqul Imani, kenapa dibaca begini? Tapi kemudian ketika belum dibahas, maka kita akan mengatakan ini belum dibahas. Tapi ini untuk memberikan pemahaman bahwa ketika kita mengartikan seperti ini, kemudian yang hadul insanu dan seterusnya diartikan. Setelah itu yang kedua kita masuk ke dalam ada tugas yang di belakang itu ada cara membaca dan mengetahui kita memahami yang kita pelajari tadi pagi itu tentang isim, fiil dan huruf untuk mengetahui tanda-tandanya. Baik, untuk kesempatan pertama kami kemudian sudah mendapatkan mengkolek ini ada 9 yang menjawab, Ustadz. 9 menjawab itu 8 orang benar semua. Ini 100. Kemudian hanya 1 orang yang yang mendapatkan nilai 60, yang lain 100. Yang kemudian tidak benar itu adalah nomor 2. Apa tanda-tanda daripada isim? Beliau menjawab bahwa domatain dan masuknya alif lam. Padahal kan sebenarnya yang di situ adalah tanwin. Nah, sebenarnya ini masuk juga tapi tidak secara bukan yang benarnya. Kemudian al-kalimah atau kata apabila digabungkan membentuk al-kalam atau jumlah. Sebutkan jumlah itu, kemudian jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Beliau menjawab jumlah ismiyah dan jumlah fa'liyah. Nah, sedikit saya sebenarnya di ini ternyata mungkin salah baca. Ini sebenarnya artinya memang sebenarnya ini tidak ada masalah insya Allah di pertemuan pertama ini, Ustaz. Tidak ada masalah. Bahkan ada salah seorang peserta yang menyampaikan usulan kepada kami, Ustaz. Kalau bisa ini pertanyaannya yang banyak-banyak. Kemudian yang kedua, kalau bisa sudah ada pertanyaan yang berbahasa Arab di pilihan gandanya. Kemudian yang ketiga malah ditantang bahwa kalau bisa juga pertanyaannya juga nanti ada yang esai. Nah, ini luar biasa. Tapi saya jawab bahwa ini kita punya kemampuan itu semua tidak sama. Jadi kita
yang ini saja dulu, tapi kemudian memang mengarah ke sana, dan insya Allah sebagai masukan juga bagi kita. Barangkali itu Ustadz, kalau terkait masalah jawaban dari pertanyaan yang disampaikan, semuanya alhamdulillah tidak ada masalah. Nah, kemudian atau ada yang ingin ditekankan kira-kira di sini yang tidak ada ya? Tidak ada ya. Artinya insya Allah karena sudah juga sebenarnya offline, dengan adanya sistem online ini semakin kita diberikan pemahaman. Baik, selanjutnya kita langsung masuk fase kedua. Kalau begitu Ustadz, kita baca, atau Ustadz baca ini untuk memperlihatkan bagaimana cara mengartikan satu paragraf di bab pertama Thoriqul Iman. Nanti saya tampilkan screen-nya di depan, nanti Ustadz dibaca ini saja. Kemudian memberikan barangkali semuanya Thoriqul Iman, Thoriq itu apa ini, kenapa dibaca U, kenapa dibaca I, terus sampai ke bawah. Nah, yang diharapkan adalah ke depan para peserta bisa seperti itu. Nah, bisa seperti itu. Nah, nanti di fase ketiga baru ada soal-soal yang di modul itu terakhir itu kita bahas sedikit. Oke? Ya, baik. Saya screen. Kelihatan Ustaz ya? Oke. Ya. Oke. Baik. Saya persilakan pada Ustaz Aswar untuk memulai bagaimana cara mengartikan. Nah, kalau selama ini terus terang kita ketika mengartikan biasanya membaca dulu satu paragraf, kemudian membaca lagi di buku yang lain. Tapi ada juga teman-teman yang bisa membaca per kalimat, ada juga bisa membaca kata per kata. Nah, cuma memang belum sampai kita memahami apa kedudukannya dan segala macam. Baik, silakan Ustadz untuk memberikan pemahaman tentang cara membaca dan di bab ini. Tafadhal. Baik, syukran jazilan. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibina wa rasulina mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali akan melanjutkan pelajaran atau kajian baca kitab kuning kita, yang mana pada kesempatan ini kita sudah masuk pada pertemuan yang kedua. Pertemuan yang kedua akan, tapi ini sebenarnya versi ulangan. Kemarin kita sudah membahas secara detail dan mudah-mudahan masih ingat, dan sebagai refreshing untuk apa yang kita pernah pelajari, bahwasanya sebelum kita masuk ke sini, ini suaranya, mungkin matikan dulu. Bekerja di sini yang dimatikan ya. Oke. Di sini sudah mati ya. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas masalah anasirul lughah. Unsur-unsur bahasa ada 3, diantaranya mufradat. Mufradat ini sangat berkaitan dengan pembagian kata, bahwasanya ada isim, fi'il, dan huruf. Nah, jadi ini jangan pernah hilang ketika kita mendapatkan satu kata bahasa Arab itu yang kita deteksi bahwasanya salah satunya pasti bahwa kata itu pasti masuk salah satu di antara isim, fi'il, huruf. Ismun, fi'lun, dan harfun.
Nah, kalau pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas masalah tanda-tanda isim, tanda-tanda fi'il, dan tanda-tanda huruf. Di sini mungkin sebelum kita masuk lebih untuk memahami maknanya, isim ini adalah segala sesuatu yang dapat ditangkap panca indera. Jadi semua yang dapat ditangkap oleh panca indera itu adalah isim. Atau segala sesuatu yang yang bisa kita ketahui dengan adanya yang ditangkap oleh panca indera itu adalah isim. Nah, makanya kan Allah semua yang kita lihat dengan panca indera itu pasti ada. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Jalani katakan itu adalah isim, akan tapi isim ta'zim, tidak sama dengan isim yang lain. Makanya itu juga ada. Dan semua isim ini ada dalam tataran fakta. Dan ketika kita mendengarkan kata-kata isim yang tadi semua ditangkap oleh panca indera, apa ditangkap panca indera? Penglihatan, misalnya lihat rumah, baitun, rumah adalah ini. Kita merasakan ada yang manis, hulun atau murun. Hulun artinya manis, murun artinya pahit. Itu semua adalah isim. Kita sentuh ini ada kursiyun, maka itu adalah isim. Nah, di dalam isim yang perlu kita deteksi ketika kita mendapatkan isim, bahwasanya di dalamnya ada hadatsun. Ada sebuah kejadian, ada sebuah fakta di dalamnya. Contohnya kita mengatakan baitun. Kalau mengatakan baitun berarti di situ ada hadat, yaitu ada rumah ini. Ada kejadian, itu apa? Yaitu rumah. Yang dijadikan yaitu rumah. Akan tetapi ini tidak ada hubungannya dengan waktu. Tidak terikat dengan waktu. Jadi kejadian saja. Kalau isim, maka itu menunjukkan kejadian saja. Berbeda dengan fi'il. Kalau fi'il ada dua hal di dalamnya. Ada zaman, ada hadatsun. Ada kejadian dan ada waktu. Nah, makanya ketika kita mengartikan fi'il tidak lepas daripada dua hal ini. Nah, seperti fi'il kan fi'il ada tiga, fi'ilul madhi, fi'ilul mudhari' dan fi'ilul amri. Fi'ilul madhi berarti lampau. Berarti kalau ada misalnya kata-kata seperti nasara, nasara berarti artinya dia telah menolong. Telah menolong. Jadi ada unsur waktu dan unsur kejadian. Kalau ini cuma pelengkap. Nah, jadi ini cuma pelengkap. Oke? Mungkin saja sedikit pengantar dari apa yang kita pelajari kemarin. Dan kemarin kita telah mempelajari masing-masing tanda-tandanya. Kalau isim ada dua, baru ada dua kemarin pelajari. Bahwasanya isim itu ada alif lam dan tanwin. Jadi alif lam dan tanwin. Tanwin ini ada dhammatain, fathatain dan kasratain. Alif lam dan tanwin. Kenapa ini dulu yang diperkenalkan? Karena dua hal inilah yang menjadi kebanyakan isim itu ada kedua hal ini. Dan dua tanda-tanda isim ini yang memberikan gambaran perbedaan ketika kita menyebutkan isim, yaitu apa nantinya kita akan mengenal yang namanya nakirah dan ma'rifah, ya kan? Isim ada yang nakirah, ada yang ma'rifah. Bagaimana cara membedakan? Cara membedakan adalah dia beralif lam dan bertanwin. Nah, makanya dari situ maknanya sudah berbeda. Nah, makanya kemarin dikatakan bahwasanya antara tanwin dan alif lam ini tidak pernah bertemu dalam satu kata. Kenapa? Karena itu yang membedakan isim yang ma'rifah dan isim yang nakirah. Nah, kemudian fi'il ini kemarin juga sudah tanda-tandanya sudah ada. Jadi fi'il madhi artinya fi'il kata kerja yang berbentuk lampau, fi'il mudhari artinya kata kerja yang berbentuk sekarang atau akan datang, dan fi'il amr artinya kata perintah. Kata perintah ini maksudnya akan datang karena tidak ada perintah yang sudah lalu. Nah, tapi kalau sudah lalu berarti sudah lewat waktunya. Yang diperintah biasanya sekarang dan akan datang. Makanya dimasukkan juga dalam fi'il. Adapun huruf ini cuma pelengkap.
Oke, sekarang kita mungkin masuk sedikit di penjelasan di bukunya. Yang paling pertama, di judul buku, itu adalah Nizamul Islam. Bentar dia. Bentar tulisannya. Nizamul Islam. Nizamul Islami. Nizamul Islami. Nah, perhatikan ini kalau kita putus di sini, maka di sini ada dua kata yang sudah disandingkan. Yang pertama adalah nizamun. Nah, nizamun dan al-islamu. Nizamun dan al-islamu. Nah, kalau begini kentara. Bahwasanya ini isim dan ini isim, ya kan? Tandanya apa? Di sini ada tanwin dan di sini ada alif lam. Tanwin dan alif lam. Nah, ini sebenarnya nanti kita pelajari pada pertemuan yang ke-9 bahwa ada yang namanya al-idhafah. Apa itu al-idhafah? Al-idhafah adalah sandaran, menyandarkan kata dengan kata. Mungkin sedikit kita karena sudah banyak banyak maklumatnya, tidak apa-apa kita lompat ke sana. Yang penting masih memperhatikan memperhatikan stressing kita di pertemuan ini. Ini nizamul al-Islam. Baik, untuk menjadikannya sebuah rangkaian yang namanya al-idhafah, maka itu harus diberikan hubungan yang kuat antara keduanya. Hubungan yang kuat antara keduanya. Apa hubungan yang kuat? Harus diberikan sebuah tanda bahwasanya kedua hal ini memiliki hubungan yang sangat erat. Makanya hubungannya itu dapat dilihat dari mana? Di sini sudah dihilangkan tanwinnya menjadi nizamu, dan di sini di kasrah. Artinya apa? Artinya ini ada hubungannya dengan sebelumnya. Dan bagaimana cara mengartikan? Cara mengartikan kalau seperti ini, cara mengartikan kalau idhafah itu ditambah kata-katanya. Artinya apa? Di sini ulama mengatakan bahwasanya untuk idhafah itu biasanya di dalamnya ada dua huruf. Ada tiga huruf yang bisa diprediksikan masuk. Yang pertama adalah huruf lam, yang kedua adalah huruf fa, fi, yang ketiga adalah huruf min. Nah, ini semua bisa. Jadi kalau mengatakan nizamul Islam berarti nizamun lil Islami. Nizam yang memang diperuntukkan bagi untuk Islam, ini lil milki. Kemudian fi bisa juga artikan nizamun fil Islami. Nizam di dalam Islam. Nah, bisa juga artikan nizamun minal Islam. Akan tetapi di sini di antara satu kata ini ada yang paling mendekati. Kalau di sini yang paling mendekati adalah nizamun fil Islam. Nizam di dalam Islam. Nah, biasa juga yang banyak ditulis seperti kitabullah. Artinya kitabunillah. Jadi artinya di sini nizamul Islami, nizamnya Islam. Peraturannya Islam, artinya peraturan dalam Islam. Peraturan di dalam Islam, makanya diartikan peraturan hidup. Bagaimana artinya ini? Peraturan hidup dalam Islam. Ya, peraturan hidup. Nah, benar. Fi, peraturan hidup di dalam Islam. Oke? Ini kayaknya sudah tidak perlu terlalu panjang di sini. Ya. Nah, kemudian selanjutnya di bab pertama kita masuk dalam thariqul iman.
Tariqul iman. Ini sama seperti tadi. Kembali tulisannya kan? Bentar tulisannya. Kelihatan? Ya. Kalau di sini kelihatan? ya, coba beli itu. Ya sama sih. Tariqul iman. Ini kalau kita preteli sebelum menghubungkan antara keduanya, ini terjadi ada dua kata. Tariqul dan al-iman. Prosesnya sama tadi. Ini sama-sama isim. Kenapa dikatakan sama-sama isim? Karena ini ada tanda isimnya dan ini ada tanda isimnya. Nah, kemudian digabungkan menjadi tariqul imani, tariqun jalan, al-imanu adalah keimanan. Jadi jalan untuk menggapai keimanan. Nah, jadi ini di sini hurufnya tersembunyi adalah huruf lam. Nah, nanti itu akan kita selanjutnya akan diasah untuk ke situ karena ini perlu sedikit mumarasah. Kapan kita menggunakan lam, kapan kita menggunakan fi, kapan kita menggunakan min. Oke? Tariqul iman artinya jalan, iman ini lam lil iman artinya jalan untuk mendapatkan keimanan. Jalan untuk mendapatkan keimanan. Kalau di sini ada kejadian, di sini juga ada kejadian. Berarti kalau kita membahas ini tanpa ada fiilnya, berarti bahwasanya ini tidak akan lekang dengan waktu, tidak ada hubungannya dengan waktu. Akan tetapi cuma membahas masalah isim saja, masalah yang berhubungan dengan kejadian saja. Tidak ada hubungannya dengan waktu di sini tidak ada waktu. Karena kenapa? Karena cuma membahas tariqul iman. Oke, hampir sama tadi yang pertama. Nizamul Islam. Kemudian kalimat pertama atau jumlah pertama yang kita dapatkan di paragraf yaitu kata-kata yang hadul insanu bima indahu min fikrin. Ya, apa lagi? Anil hayat, anil kauni. Ya. Anil kauni, anil hayati, wal kauni wal insan. Wal kauni wal insan. Oke. Yang hadul insanu bima indahu min fikrin anil hayati wal kauni wal insani. Nah, itu bisa ya. Habis ini saya dulu. Nah, satu kata. Nah, kemarin kita telah mempelajari bahwasanya ketika melihat kata, maka kita lihat kata pertamanya. Apakah kata pertamanya itu adalah isim atau fi'il? Kalau dimulai dengan fi'il, maka dia ada jumlah fi'liyah. Kalau dimulai dengan isim, maka dia adalah jumlah ismiyah. Yang kemarin kita pelajari baru masuk jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah akan kita pelajari pada pertemuan yang ke-10. Alhamdulillah sudah selesai, ininya juga sudah selesai modulnya. Tinggal nanti kita mudah-mudahan bisa sampai di sana dan bisa lebih mendalam. Di sini ada kata-kata pertama yanhabu. Yanhabu ini adalah yanhabu. Yanhabu ini adalah fi'il mudhari, ya kan? Kenapa? Karena dimulai dengan harful mudhari, yaitu
huruf anaitu, alif, nun, ya, dan ta. Nah, ini kalau mau carikan apa fi'il madhinya? Fi'il madhinya nahadha. Fi'il amarnya adalah unhud, bangkitlah. Nahadha, unhud. Jadi ini adalah fi'il. Berarti di sini ada cara mengartikannya. Kita perlu stressing bahwasanya di fi'il, maka di dalam benak kita harus ada harus ada dua hal, bahwasanya di sini ada kejadian dan ada waktu. Di sini ada kejadian dan ada waktu. Makanya dia diartikan yang hadur insan. Kalau yang hadur artinya fi'il mudhari yang berarti sekarang atau akan datang. Sekarang atau akan datang. Jadi artinya apa? Syekh Taqi di sini mengajak kita untuk berpikir tentang masalah sekarang atau masa akan datang. Jadi ini sudah ada hubungannya dengan waktu. Makanya kalau di sini jangan lagi dulu melihat yang lalu. Janganlah melihat yang lalu. Karena kenapa? Karena kalau untuk bangkit, masa sekarang dan akan datang. Jadi sedang bangkit al-insanu, manusia. Nah, al-insan ini adalah isim. Al-insanu adalah isim. Karena kenapa? Karena dia beralif lam. Nah, kemudian kalau dalam fi'il itu nanti akan ada ininya, tidak apa-apa kita singgung-singgung sedikit. Dalam fi'il itu kita mencari fa'il, pelaku. Nah, pelaku dan ada juga namanya maf'ul. Nah, ini maf'ul, objek. Ini subjek, ini objek. Nah, ini pasti ada. Ini kadang ada, kadang tidak ada. Ini pasti ada. Makanya kalau dapat fi'il, yang cepat dicari pertama kali adalah fa'ilnya. Sama seperti kemarin kalau jumlah ismiyah, ketika kita mendapatkan kata pertama dari paragraf tersebut adalah isim, maka dia adalah mubtada, langsung cari fa'ilnya, khabarnya, karena dua hal itu adalah dua hal yang berhubungan dan semua fa'il itu adalah isim. Semua fa'il adalah isim. Jadi yang hadul insanu artinya apa? Bahwasanya manusia itu sedang bangkit atau akan bangkit. Makanya apa? Makanya di dalam hal ini, Syekh Taqi ingin memberikan kepada kita gambaran bahwasanya kalian wahai pembaca, kalau mau bangkit sekarang seperti ini, atau kalian wahai pembaca kalau ingin membangkitkan orang pada masa akan datang adalah dengan cara seperti ini. Belum sampai ke situ. Jadi hadul insanu, manusia itu akan bangkit atau manusia sedang bangkit, sedang mengalami kebangkitan. Ma, ini ada dua huruf sih, bi dan ma. Bi ma, huruf ba dan ma. Ini huruf, ini harfun, dan ini juga ini sebenarnya isim, akan tapi sama seperti huruf. Insya Allah nanti akan ke sana. Kita belum pelajari hal itu. Bima, dengan apa? Dengan apa? Bima, dengan apa? Jadi ini ba, huruf jar. Kita nanti akan pelajari huruf ba, huruf jar. Itu pasti ada yang namanya hubungannya. Hubungannya kemana? Hubungannya ini ke yanhamu. Artinya apa? Manusia akan bangkit kalau dihubungkan dengan apa? Hubungkan dengan pernyataan setelahnya. Bima. Nah, bima indahu. Indahu juga kita belum sampai. Itu nanti ada pelajaran khusus, kajian khusus yang membahas tentang masalah isim-isim yang dijar. Isim-isim yang dijar. Ada zaraf. Zaraf ini kita belum pelajari juga. Nah, ini juga belum sampai sana. Min. Min juga merupakan huruf. Harfu jar. Harfu jar min. Atau harful jar, apa-apa. Kemudian yang fikrin. Fikrin ini adalah isim. Kenapa? Karena dia ada tandanya yaitu bertanwin. Jadi bima indahu, dengan apa? Indahu artinya itu di sisinya. Dengan apa yang ada di sisinya.
Makanya kalau untuk membangkitkan manusia, kalau pemikiran tentang ini ada di sisinya, maka itu bisa bangkit. Kalau pemikiran ini belum ada di sisinya, maka kita harus mengadakannya terlebih dahulu. Nah, ya kan? Nah, seperti itu. Yang harus sedang bangkit yang insan ma'indahu dengan apa yang dimiliki, dia dengan apa yang ada di sisinya. Berupa apa? Min fikrin. Berupa pemikiran an. An ini juga adalah fi'il, adalah huruf. Ini apa namanya? Dasarnya adalah an. Akan tetapi karena dia bertemu dua sukun, anil hayati, makanya ini mengalah. Sukunnya, ini kan juga sukun, ya kan? Kalau bertemu dua sukun, maka yang pertama biasanya itu dijatuhkan. Kalau bertemu dua sukun, maka yang pertama dijatuhkan. Menjadi anil. Jangan seperti apa? Anunya katanya cara menghadapi hidupnya ahli nahu. Karena dua istrinya, dua-duanya namanya Sakinah. Makanya dia mengatakan di talak istri pertamanya. Kenapa? Katanya dalam kaidah mengatakan idzal taqa as-sakinani fahdi fil awwal minhuma. Kalau bertemu dua sukun maka dijatuhkan yang pertama dari keduanya. Makanya dikatakan istri pertamanya yang harus ditalak berdasarkan kaidah nahwu. Akan tetapi ini cuma apa namanya? Cuma anekdot. Nah, ini anil hayati. Anil hayati. Kan kalau bukan sukun biasanya terbaca, yang tidak terbaca mengatakan an. Misalnya an abi, ya kan? An Abi Hurairah. An Abi Hurairah mesti dibaca an. Nah, jadi lihat yang di depannya kalau sukun maka itu harus ini. Kalau ini bertemu dengan alif lam al-qamariyah atau syamsiyah ini. Bertemu dengan alif lam al-qamariyah. Kalau bertemu dengan alif lam syamsiyah juga seperti itu. Nah, seperti anil rahman. Anir Rahman, Anir Rahim dan sebagainya. Nah, kemudian al-haya ini adalah isim. Wal kauni, wal insan semuanya isim. Tandanya apa? Tandanya ada alif lamnya, dan ada alif lamnya. Karena ini adalah isim dan kita tadi mengatakan bahwasanya semua isim itu bisa dijangkau oleh panca indera, maka ini semua adalah hal yang bisa dijangkau oleh panca indera. Isim. Makanya bisa dipikirkan karena dia adalah isim dan semua isim itu bisa dipikirkan. Nah, semua isim bisa dipikirkan. Waw di sini ada huruf waw dan di sini ada huruf waw. Nah, di sini juga adalah huruf. Jadi kalau ini adalah fiil, nah, di sini cuma ada satu fiil. Kemudian ini kalau panjang begini, panjang begitu fiil. Kalau tidak panjang, panjang juga dia. Anggaplah. Kalau panjang begini, ini isim. Kemudian ini juga isim. Ini juga isim. Ini isim. Ini huruf. Ini huruf yang kotak-kotak huruf semua. Nah, jadi satu kata, satu kalimat. Ini sudah pemahaman yang ingin disampaikan kepada kita oleh Syekh Taki begitu kaya pemahaman di sini. Cuma menggabungkan antara fiil, isim, huruf, fiil, huruf, isim. Nah, ini menjadi sebuah apa? Ini menjadi sebuah maklumat bagi kita. Artinya yang hadul insanu, manusia itu sedang atau akan bangkit bima indahu dengan apa yang ada di sisinya. Jadi kalau mau bangkit yang ada di sisinya. Jangan membangkitkan orang sesuatu yang tidak ada pada dia. Min fikrin berupa pemikiran. Ini pemikiran masih nakirah, ya kan? Min fikrin dan pemikiran ini banyak. Makanya min fikrin pemikiran bagaimana? Ini belum di pemikiran tentang
anil hayati. Kenapa di sini apa namanya dimakrifakan? Kan sudah ketahuan hal hayat seperti apa, sudah ketahuan al-qaum itu seperti apa, sudah ketahuan al-insan itu seperti apa, sehingga apa, karena sudah tertentu maka kita tinggal memikirkannya saja, memikirkan hayat wal qaum wal insan. Jadi pemikiran tentang kehidupan ini, kalau mengatakan kehidupan di dalam terjemahan itu tidak ada sedikit pun makna yang menunjukkan tentang kemakrifahannya. Ini tidak bisa diungkapkan dengan bahasa Indonesia. Cuma bisa dirasakan oleh orang yang pelajari bahasa Arab. Makanya di sini lihat, oh isim. Kalau isim, yang pertama dilihat bahwasanya dia isim, berarti ada kejadian di dalamnya. Pasti ada kejadian di dalamnya, ada sesuatu di dalamnya. Nah, kemudian karena dia ma'rifah, maka di dalam benak kita harus ada, oh kejadian ini sudah diketahui. Sudah diketahui bersama. Apa-apa saja itu. Begitu pula wal kauni dan al kaun, alam semesta, wal insan dan manusia. Pemikiran tentang kehidupan, alam semesta dan manusia, semuanya adalah ma'rifah. Oke? Sampai di sini. Baik, saya kira ini memperlihatkan bahwa ketika kita kemudian memahami ilmu nahwu, maka kita akan melihat satu persatu di setiap katanya. Nah, di setiap kata, apakah itu kemudian fiil, apakah itu isim, apakah itu huruf. Nah, tinggal kemudian kemampuan kita untuk merangkainya nanti, karena ketika kita merangkai juga, di rangkaiannya itu nanti akan ada pengertian-pengertian khusus. Apakah itu kemudian nakira, apakah itu ma'rifah, apakah itu jumlah ismiyah, apakah itu kemudian jumlah jumlah fi'liyah. Langsung barangkali Ustaz, secara keseluruhan dikasih arti daripada satu paragraf ini. Langsung saja mau begini cara mengartikan. Maksudnya kan selama ini kita lewat buku saja, ini disampaikan, diperlihatkan. Baik, berarti tinggal dilanjutkan. Wa'an ala qadiha, dan hubungannya hanya ini kembali ke al-haya wal kaum wal insan. Jadi tiga. Kenapa? Kemarin kita telah membahas masalah jamak taksir. Jamak taksir itu disifatkan dengan mufrad muannas, ya kan? Mufrad muannas, makanya menjadi ha. Ya, hanya dibagi di mana? Ke al-haya wal qaum wal insan. Dan hubungannya jami'iha, semuanya itu bima qabla al-hayati, dengan sebelum al-hayati dunia, sebelum kehidupan dunia, wa ba'daha, dan setelah kehidupan dunia. Wa anala qatihati, masih ada hubungannya dengan fikrin. Kemudian fakana la budda, fakana, maka karena ini disebut dengan fi'lul madhi naqis. Artinya apa? Artinya dia cuma menunjukkan bahwasanya ini bahwa dari dulu seharusnya seperti ini. Fakana la budda, maka seharusnya la ini adalah huruf, budda ini namanya isim fi'il. Ini kita belum sampai sana, kita baru masuk isim fi'il. Min taqdiri fikril insani, ini mudhaf ilaih. Jadi kalau dipreteli min taqdirin fikrin al insani, akan ada berhubungan, maka dikatakan min taqdiri untuk merubah pemikiran manusia, al hadir, untuk merubah maka labudda, maka harus minta dir, harus merubah fikril insani, pemikiran manusia al hadir yang sekarang. Nah, sekarang, maka dari dulu seharusnya seperti ini, harus merubah takdiran asasian syamilan, dengan perubahan yang mendasar dan menyeluruh. Perubahan yang mendasar dan menyeluruh. Ini takdiran asasian syamilan. Kemarin kita telah mempelajari apa? Telah mempelajari na'tu dan man'ut.
ya kan? Na'tun dan man'ut. Nah, takdiran, asasian, na'tun pertama, syamilan, na'tun kedua. Jadi perubahannya di sini Syekh lagi memberikan gambaran kepada ketika ada dua sifat perubahannya. Apa itu? Asasian dan syamilan. Perubahannya harus secara mendasar dan harus secara menyeluruh. Artinya apa? Dari segi dasarnya, akidahnya harus, dan dari segi syariahnya, nizam yang dibangun di atas akidah tadi, itu harus perubahan juga. Kemudian, merubahnya tadi, wa ijadi fikrin akhar, dan mengadakan pemikiran yang lain. Wa ijadi fikrin akhar lahu, kepadanya, hatta yang tambah. Dan kenapa tadi dijelaskan yang hadul insan tidak bisa ini kalau tidak dia tidak memiliki, tidak ada pada dirinya pemikiran tersebut. Pemikiran apa? Pemikiran yang lain sampai dia bangkit. Kenapa? Nah, dijelaskan di anna al-fikra huwa alladhi yujidu al-mafahima 'anil asya. Di anna al-fikra, karena pemikiran itu di atas tadi belum ada diungkapkan oleh Syekh Taqi dengan min fikrin. Jadi di sini kalau orang sudah memikirkan al-haya wal qawl lisan, itu bisa bangkit, akan tetapi kebangkitannya itu bisa saja bukan kebangkitan yang hakiki. Makanya dikatakan bahwa di anal fikra, pemikiran yang seperti tadi di atas itu, huwa alladhi yujidul mafahima 'anil asya. Itulah yang akan mengadakan pemahaman terhadap sesuatu. Perhatikan di sini mengatakan yujidu al-mafahima. Al-mafahima sebagaimana kemarin kita pelajari bersama bahwasanya al-mafahima ini, al-mafahimu adalah jamak taksir dari kata mafhum. Jadi banyak pemahaman 'anil asya, tentang sesuatu. Al-mafahim ini adalah isim, anil yujidu fi'il, kemudian al-mafahima dia adalah isim dan dia bukan fa'il, tapi maf'ul. Fa'ilnya adalah al-fikr. Jadi pemikiran inilah yang akan mengadakan, pemikiran yang menjadi subjek, yang mengadakan pemahaman terhadap sesuatu. Jadi pemikiran nanti yang akan bekerja dengan sendirinya. Tugas kita adalah apa? Tugas kita adalah mengadakan pemikiran ini. Ketika pemikiran ini sudah ada, maka itu akan membentuk mengadakan pemahaman. Ketika pemikiran ini betul-betul diadakan sesuai dengan bagaimana tata cara pemikiran itu bisa berlaku. Yujidul mafahima 'anil asya, tentang sesuatu. Bagaimana caranya sampai ke al-mafahim? Insyaallah kita akan nanti membahas di grup sebelah tentang urgensi rekawai sebelumnya. Kan ini juga nanti dibahas. 'Anil asya, tentang sesuatu. Wa yurakizu hadhihi al-mafahim. Dan jadi pemahaman cuma mengadakan pemahaman dan juga pemikiran ini yang akan yurakis, yang akan memberikan konsentrasi terhadap pemahaman tersebut. Nah, pemikiran ini juga, makanya pemikiran tentang al-haya wal qawl wal insan ala katihima, sebelum dan sesudah dunia, itulah yang harus senantiasa mempengaruhi, itulah yang harus senantiasa menjadi tarkis, menjadi pusat terhadap pemahaman kita. Nah, makanya semua pemahaman kita harus ke sana. Nantinya. Misalnya kita belajar. Kenapa kita belajar? Dari mana? Asalnya kita harus belajar. Kemana nanti kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita pelajari. Semuanya ke sana. Pemikiran-pemikiran yang berhubungan tentang al-haya wal qawl wal insan, itu semuanya kembali ke pemikiran yang tadi supaya apa? Supaya pemahaman ini bisa tarkiz. Nah, kenapa pemahaman seseorang bisa atau maklumat yang ada sama dia bisa turun dan sebagainya, karena dia tidak mentarkizkan, dia tidak memfokuskan pemahamannya dengan pemikiran yang tadi, tidak menjadikannya pemikiran yang tadi sebagai asas. Nah, kemudian wal insanu yukayyifu sulukahu fil hayat. Manusia ini yukayyifu sulukahu fil hayati. Dia sendiri yang membentuk tingkah lakunya dalam kehidupan.
bihasabi mafahimihi anha, sesuai dengan pemahamannya tentang kehidupan tersebut. Nah, jadi suluk dan mafahim adalah dua hal yang berbeda. Jadi suluk orang, tingkah laku orang adalah sesuatu, mafahim juga akan adalah sesuatu, akan tetapi nanti mafahimnya seseorang itu akan ada kaitan eratnya dengan suluknya seorang, ada kaitannya dengan mafahim. Famafahimul insani an syakhsin yuhibbuhu tukayyifu sulukahu nahwahu. Pemahamannya seseorang terhadap seseorang yuhibbu yang dicintai, tukayyifu sulukahu nahwahu, itu akan membentuk tingkah laku, menyesuaikan tingkah laku nahwahu kepadanya. Nah, ya kan? Orang yang kita cintai, orang yang dicintai oleh seseorang itu akan berbeda tingkah lakunya daripada orang yang tidak dicintainya. Nah, orang yang kalau cinta biasanya banyak sekali kata-kata yang bagus, sampai dikatakan gula Jawa rasa coklat dan lain sebagainya. Guna alat naqidi, sebaliknya min sulukihi, dari tingkah lakunya ma'a syakhsin yubghiduhu, bersama orang-orang yubghiduhu, yang dia sedang, nah di sini sedang tadi juga di atas, yang dia sedang, karena fil mudhari, yang dia sedang benci, wa indahu mafahimul bughdi, dan di sisinya ada mafahimul bughdi, ada mafahim kebencian, itu berbeda, suluknya berbeda tingkah lakunya kepadanya. Wa ala khilafi sulukihi ma'a syakhsin la ya'rifuhu, berbeda juga tingkah lakunya terhadap orang la ya'rifuhu, yang pada waktu itu, pada waktu dia bermuamalah tidak dia ketahui. Wala yujadu ladaihi ayyu mafhumin anhu, dan dia tidak ada ladaihi, tidak ada padanya ayyu mafhumin anhu, tidak ada pemahaman apapun tentang orang tersebut kepadanya. Biasanya biar ada profesor di situ, kalau kita tidak kenal maka dicuekin saja, sama seperti orang yang lalu lewat saja. Karena kalau dia profesornya, dia dokternya, dia misalnya gurunya, maka itu biasa masuk ada tingkah laku yang yang berbeda dengan kalau tidak tahu. Fasulukul insaniyu, nah ini na'tun wa man'ut. Fasuluku, ini suluk mengkotada al insaniyu na'tun terhadap fasuluku, maka tingkah laku yang sifatnya manusia, sulukul insani, tingkah laku yang sifatnya manusiawi. Nah, tingkah laku manusianya tidak bisa terbang, ya kan? Sulukul insani marbutun bima fahimil insani. Marbutun ini adalah khabarnya. Tingkah laku yang sifatnya manusia, marbutun, itu akan terikat terkait bima fahimil insani, dengan mafhum manusia. Nah, jadi fasuluku marbutun, suluk itu marbut, akan terikat dengan apa? Terikat dengan mafhumul insan. Wa inda iradatina, dan ketika kita ingin an nughayyira sulukal insani, untuk merubah. Nah, perubahan ini untuk merubah, makanya di sini pakai fi'il mudhari. Dan kenapa? Karena perubahan itu sekarang atau akan datang. Kalau yang telah lalu tidak bisa lagi dirubah karena sudah lewat. Wa inda iradatina an nughayyira sulukal insani munkhafidi, yang rendah, merubah tingkah laku, pola tingkah laku yang rendah, wa naj'aluhu sulukan raqiyan, sulukan ini na'tun raqiyan man'ut, dan menjadikannya sebagai tingkah laku yang luhur, yang tinggi. Raqi artinya tinggi, munkhafid rendah. Yang luhur, la budda an nughayyira mafhumahu awwalan, maka harus dirubah mafhumnya terlebih dahulu. Karena ada pada dirinya. Kalau kita ada mafhum ini yang ada pada kita ada, maka kita tidak bisa membawa mereka kepada perubahan. Dan untuk sampai kepada mafhum itu butuh waktu yang lama. Makanya dakwah memerlukan waktu yang lama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah satu kaum sampai dia sendiri yang merubah dirinya. Karena perubahan tadi sudah dijelaskan di kalimat pertama, yang hadu bima indahu min fikrin.
Jadi mengadakan pemikiran ini yang merupakan yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala merubah. Kalian harus sekarang kenapa? Karena ada hubungannya dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala dan ada hubungannya dengan qadar. Baik, mungkin itu saja sedikit. Baik, luar biasa ya. Jadi kalau kita mampu melihat ini sebagai sebuah potret utuh ketika kita paham tentang ilmu nahwu, kita kemudian bisa menyambungkannya. Nah, enak sekali sebenarnya Ustaz kalau kita mampu mengartikan seperti itu tadi. Ya, jadi mengartikan kata perkara, kemudian kita tahu ini kita tahu ini mubtada ini khabar, ini kemudian fiil, kita butuh fa'il, dan bisa saja ada maf'ulnya, kemudian bisa saja tidak ada maf'ulnya. Baik, itu saya kira ya. Jadi ini hanya contoh bagi kita bahwa ke depan kita berharap ya bisa seperti itulah, minimal setengahnya. Sebenarnya sudah bisa, cuma ya biasa yang dibisa itu adalah pemahamannya. Jadi mungkin kalau pemahamannya teman-teman sudah bisa dalam, tapi kemudian ketika mengartikan satu persatu huruf seperti tadi itu yang memang agak susah kita menyambungkannya. Baik, saya kira itu untuk fase kedua ya. Jadi insya Allah besok seperti tadi dikasih ini saja, cepat saja mungkin 5 sampai 10 menit. Yang penting kita tahu, oh ternyata seperti itu cara mengartikan. Nah, yang kita harapkan adalah, maksud saya, Ustaz juga bisa memberikan gambaran kepada kita bahwa saya ingin kita semua bisa seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk di fase ketiga, Ustaz. Ini ada ini ya. Nah, itu Nizamul Islami Kitabun. Nah, saya kira ini tidak susah lagi karena tadi sudah diartikan tadi ya. Nah, itu tugasnya itu adalah kita diharapkan bisa kemudian bacalah kalimat berikut ini dengan benar, selanjutnya tentukan isim, fiil dan hurufnya. Kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, mungkin silakan Ustaz dipandu. Mungkin ada dari peserta yang ingin memberikan ininya. Kira-kira seperti apa bacanya, seperti apa pengertiannya. Tadi sudah diberikan ini kan, jadi tinggal di kepada Ustaz. Baik. Terima kasih banyak. Jadi di sini ada beberapa kalimat dalam bahasa Indonesia atau ada beberapa jumlah yang mungkin kita sedikit mengaplikasikan apa yang tadi kita pelajari. Jadi Nizamul Islami Kitabun. Nizam. Ini isim, fi'il atau huruf? Isim. Kenapa kita mengatakan isim? Tanwin. Mana tanwinnya? Melebu. Ya, jadi kalau kita ini berdiri sendiri, maka bisa bacanya Nizam. Nah, jadi sebenarnya benar tadi kalau yang lebih tepatnya dia adalah isim karena dia mudhaf. Kita belum sampai di sana maka tidak apa-apa. Benar tadi tanwin, akan tetapi kemudian al-islami dia adalah isim atau fi'il. Kemudian al-islami dan isim islami dia adalah isim atau fi'il. Dan kitabun adalah khabar. Nah, jadi bagaimana cara mengartikan kemarin? Ya.
Nizamul Islam, peraturan hidup dalam Islam itu kita merupakan atau merupakan sebuah buku. Ya. Nizamul Islami kitabun adalah sebuah buku. Jadi pembicaraan kita bahwa nizam Islam itu adalah sebuah buku. Jadi bukan nizam Islam itu sebagai sebuah pemikiran. Nah, jadi yang dibicarakan adalah buku nizam Islamnya. Kemudian yanhadul insanu. Yanhadu tadi sudah kita pelajari, sudah kita bahas bersama. Itu adalah fi'il. Nah, berarti cara mengartikannya harus ada waktu dan kejadian. Dan mengartikannya dimulai dengan subjeknya. Jadi manusia itu yanhadu sedang bangkit atau akan bangkit. Manusia itu sedang bangkit atau akan bangkit. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-fikru 'anil insani wal kauni wal hayati. Al-fikru ini adalah isim. Karena dia alif lam mim. Beralif lam. Barakallahu fiik. Beralif lam. Berarti di sini pemikirannya adalah bahwasanya ini isim dan ini tertentu. Ma'rifah. Berarti pemikirannya orang sudah ketahui. Minimal kita sebagai pembaca sudah ketahui. Kalau kita belum mengetahui dan sudah ada alif lam di sini, maka baca lagi kembali ke atas pemikiran apa yang dimaksud. Ya kan? Anil insani wal kauni wal hayati. Al fikru. Jadi di sini ada berapa fi'il? Ada berapa isim dan ada berapa huruf? 1, 2, 3 isim dan 2 huruf. 3 isim, 2 huruf. 3 huruf. 3 huruf. 3 huruf. Yang lain? Fiilnya ada? Fiilnya tidak ada. Tidak ada. Isimnya berapa tadi? 1, 2, 3, 4. 3 isim. 4. Al-fikri, al-insani, wal kaun, al-haya 4. 4. Isimnya ada 4. Hurufnya ada 3. 3. 2, 3. An, Wa. Nah, jadi kalau ini sudah bisa seperti itu, insya Allah akan gampang nanti setelahnya. Gampang nanti ini. Kemudian al-fikru yujidu al-mafahima 'anil asya. Di sini ada berapa huruf? 1. Huruf 1 huruf. huruf 1. Yang pertama dulu, ada berapa kosakata? 1, 2, 4 3, 4. Ada 4. huruf. Ada 4. Masuk kosakata ya? Kemarin bagaimana? Masuk. Kalau kita mengatakan kalau kita mengatakan al-kalimah atau kata itu terbagi 3, isim, fi'il, huruf. Makanya semuanya harus dideteksi. Al-fikru 1, yujidu 2, al-mafahima 3, an 4, al-asya 5. Nah, berarti ada 5 mufradat. Berapa fi'ilnya? Yujidu. 1. Yujidu. Ya. Isimnya ada berapa? 1, 2, 3. Yaitu al-fikru tandanya adalah alif lam. Al-mafahimu tandanya adalah Alif lam. Al-asya tandanya alif lam. Yang terakhir adalah berapa hurufnya? 1. 1. An. Apa tanda-tandanya? Tidak ada tanda-tanda isim dan fi'il. Ya, tidak ada tanda-tanda isim. Allah Ta'ala. Barakallahu fiik. Tidak ada tanda-tanda isim dan tidak ada tanda-tanda fi'il di dalamnya, yaitu huruf ani. Nah, jadi al-fikru, cara mengartikannya al-fikru karena ini isim, jadi di dalamnya hanya ada hadatun. Jadi al-fikru pemikiran itu
yujidu al-mafahimah. Dia sedang atau dia akan mengadakan al-mafahim, mengadakan pemahaman-pemahaman anil asya, tentang sesuatu. Tentang sesuatu. Bagaimana caranya kalau banyak sesuatu? Tentang segala sesuatu. Ya, tentang segala sesuatu. Segala sesuatu ya. Tentang sesuatu. Biasanya kalau banyak, lalu saya diulang. Nah, kemudian kalimat selanjutnya, yukayyifu al-insanu sulukahu fil hayati. Di dalamnya ada berapa kata? 5. Berapa kata? 5. 5. Barakallahu fiik. Isinya ada berapa? 1, Iya. 2. Sebenarnya ini ada 6. 2, 3, 4. Karena sulukahu itu 2. Ya, tapi kita sebelum sampai di sana, maka Perbuatan tidak apa. Suluk itu, hu itu nempel-nempel di. Nah, nanti itu kita pelajari pada pertemuan yang ke-11 kalau soal tentang dhamir. Nah, yukayyiful insanu sulukahu fil hayati. Ya, yukayyifu fi'il Mencukupkan. al-insanu isim, sulukahu isim. Apa tanda-tandanya? Itu kalau dibuang hanya di belakang itu menjadi sulukun atau sulukan atau sulukin fil hayati, dalam kehidupan. Jadi cara mengartikannya, karena dimulai dengan fi'il, maka kita harus mengadakan dalam kita bahwasanya di dalamnya ada unsur waktu. Nah, jadi manusia sedang membentuk sulukahu, pola tingkah lakunya atau tingkah lakunya fil hayati, dalam kehidupan. Sedang. Jadi kalau dihubungkan dengan mafahim, sedang berarti dia sedang membentuk atau akan membentuk. Yukayyifu, akan membentuk. Sampai sini ada. Terus Lanjut. Oke. Kemudian yata'allamu tariqal imani. Nah, di sini ada 3 suku kata. Yata'allamu fi'il mudhari, tariqun, tariqa. Yata'allamu tariqa. Ini adalah isim, al-imani isim. Tariqa ini kalau dipreteli, dia akan berubah menjadi tariqun. Dan tapi kalau dia mudhaf, maka dia tidak melebur ke setelahnya sehingga ada hubungan dengan istilahnya. Ya ta'allam artinya sedang belajar. Jadi dia, ada orang, dia. Tidak ditahu siapa dia. Yang penting dia. Dia sedang belajar jalan menuju iman. Dia sedang belajar jalan untuk menggapai keimanan, jalan menuju iman. Nah, kemudian yang sebelum terakhir, as-suluku marbutun bimafahimil insani. Kalau as-suluku marbutun itu adalah mubtada khabar ya. Bentuknya seperti itu. Ya. Iya. Nah, jadi cara mengartikannya bagaimana? Sebelum kita mengkaitkan dengan mafahimil insani, as-suluku marbutun. Tingkah laku itu marbutun, terikat. Nah, tingkah laku itu terikat. Nah, jadi begitu kalau mubtada khabar. Nah, kemudian di sini ada berapa suku kata? 1, 2, 3, 4, 5. 5 atau 6? Yang pertama, duduk sulukun. Suluku. Yang kedua, marbutun. Yang ketiga, Bi. Masya Allah, barakallahu fiik. Yang keempat, mafahimi. Yang kelima, al-insani. Nah, di sini ada 5 suku kata, terdiri dari 2 fiil
2 isim, 1 huruf. Ya. Ya. Marbutun. As-suluku. Oh iya, tidak ada fiil. Tidak ada fiil, Ustaz. Isim. Ya. Jadi 4 isim, 4 isim, 1 Satu huruf. ya. 4 isim, 1 huruf. Nah, kemudian yang terakhir, cara mengartikannya seperti tadi, asluku tingkah laku itu marbutun terikat bima fahim bil insani dengan pemahaman manusia. Kemudian terakhir, nughayyiru mafhuma syakhsi. Nughayyiru mafhuma syakhsi. Nughayyiru ini adalah fi'il mudhari. Artinya kita sedang merubah atau akan merubah mafhuma syakhsi. Pemahaman seseorang. Nah, di sini ada berapa suku kata? 3. Berapa huruf? Tidak ada. Tidak ada huruf. Berapa isim? 2 isim dalam bentuk mudhaf ilaih. Ya, yang satunya adalah Fi'il. Fi'ilnya adalah Mudhari. fi'il mudhari. Tandanya adalah Ana itu ada nun. ada nun. Barakallahu fikum. Jadi mungkin itu sedikit refreshing terhadap pelajaran kita yang telah lalu. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit bisa kembali kita kumpulkan. Nanti akan selanjutnya kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Silakan Ustaz, dilanjut. Baik, barakallahu fikum, luar biasa ya. Jadi saya tadi membayangkan seandainya kita mau mengartikan kemudian membuat pemahaman tambahan ini memang tidak cukup sebenarnya kalau cuma 1 jam, Ustaz. Tapi kita harus cuma 1 jam karena yang kita selain waktu yang kemudian memang sangat ini juga tentu teman-teman juga tidak bisa berlama-lama karena dalam kuota dan ini. Tapi luar biasa, maksud saya begini, kita kemudian bisa seperti itulah adanya. Dan kalau sekarang hari ini pertemuan kedua hari ini masih Ustaz Aswar yang banyak memberikan pendefinisian terhadap setiap kata, pendefinisian terhadap setiap jumlah, kemudian bagaimana kemudian mengartikan. Insya Allah semoga ke depan sedikit demi sedikit kitalah yang kemudian nanti akan membaca dan mencari setiap kata untuk kemudian kita pahami sendiri. Oh ternyata cara mengartikannya seperti ini. Kalau dia mubtada khabar, cara mengartikannya seperti ini. Kalau dia jumlah isimnya, cara mengartikannya seperti ini. Kalau dia fi'il dan fa'il, cara mengartikannya seperti ini. Atau kalau jumlah fi'ilnya, cara mengartikannya seperti ini. Ada banyak tadi yang kemudian kita bisa lihat. Ternyata tidak hanya fi'il, isim dan huruf saja, ada lagi istilah damir, ada lagi istilah dhorab tadi ya, ada lagi istilah beberapa hal yang kemudian banyak tadi. Nah itu insya Allah akan kita pelajari sedikit demi sedikit. Tapi intinya tadi, bahwa ketika kita membaca, itu dulu yang kemampuan kita, memverifikasi 3 ini. Fi'il, kemudian isim, kemudian huruf. Nah dari situlah kemudian kita bisa mengartikan dan bisa mengetahui bagaimana kemudian memberikan pengertian. Saya kira seperti itu Ustaz. Pembelajaran kita hari ini, insya Allah untuk pembelajaran hari ini sebenarnya sudah lewat sekitar berapa nih? 10 menit ya. Nah, tapi saya kira tidak ada masalah. Kita juga terlambat tadi masuk. Oh, terlambat maaf ya, ini masih susah untuk mengkonekkan segala macam. Saya kira tidak usah kemudian kita berlama-lama karena mungkin Ikhwanuddin sudah ini juga sudah ada yang mau melanjutkan aktivitas atau agenda yang lain. Saya kira demikian saya dulu. Simpan pertanyaannya atau kemudian bisa bertanya di grup kalau memang ada yang teknis yang ingin ditanyakan. Intinya yang kita laksanakan setiap pekannya itu seperti tadi. Jadi pertama tadi membahas soal-soal yang mungkin banyak kesalahan. Kalau sekarang level soalnya masih level pemula, kita akan tingkatkan sedikit demi sedikit. Kemudian selanjutnya kita belajar mengartikan
sehingga kita tahu oh ternyata seperti cabang. Kemudian ketiga, latihan-latihan yang ada di modul kita kemudian akan coba untuk kembangkan. Nah, di latihan modul inilah dan cara pengertian inilah kemudian interaksi antara kita bersama dan Ustaz Aswar insya Allah kita harapkan lebih banyak. Baik, saya kira seperti itu. Ustaz Billah, Assalamualaikum, barakallahu fikum Ustaz atas pemberian materinya pada hari ini. Barakallahu fikum jami'an juga kepada para peserta yang bisa kemudian hadir pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan, memberikan kita maghfirah dan insya Allah ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pertemuan kita yang kedua ini dengan membaca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanarabbikal hamdik, subhanaka anta nastaghfiruka. Subhanarabbikal izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.